Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Mariani Sinaga dengan NIM 2305102090 dari kelas NI 4E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang peran UU ITE dalam menentukan batasan etika profesi dunia teknologi informasi di Indonesia. Topik ini saya angkat berdasarkan penjelasan dari Fathia Izati di video yang saya tonton. UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 menjadi sorotan karena mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal ini memang bertujuan melindungi individu dari penyebaran konten yang merusak nama baik seseorang. Namun, dalam penerapannya, pasal ini sering dianggap multitafsir dan berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik yang membangun. Salah satu contoh nyata adalah kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Mereka diskriminalisasi karena menyampaikan hasil riset mengenai dugaan keterlibatan pejabat dalam pelanggaran HAM. Padahal, informasi yang disampaikan bertujuan untuk membuka ruang diskusi publik dan mendorong transparansi. Ini memperlihatkan bahwa jika tidak digunakan secara bijak, UU ITE bisa mengekang kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang etika profesi, harus ada keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak berpendapat. Kritik berbasis fakta dan riset seharusnya tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Oleh karena itu, UU ITE perlu ditinjau kembali agar tidak disalahgunakan. Kesimpulannya, penerapan UU ITE harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional. Pemerintah juga perlu mendorong literasi hukum dan digital agar masyarakat bisa lebih paham tentang batasan-batasan dalam berpendapat di ruang digital, tanpa merasa takut akan dikenai sanksi hukum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika profesi dalam kasus promosi judi online oleh influencer sesuai dengan penjelasan dari Ferry Irwandi. Saat ini, banyak influencer yang menyalahgunakan pengaruh mereka di media sosial untuk mempromosikan situs judi online. Padahal, mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menyalahi etika profesi secara serius. Dampak sosial dari promosi judi ini sangat besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak orang terjebak judi online, mengalami kerugian finansial, dan bahkan terjerumus dalam tindakan kriminal. Selain itu, perilaku ini juga merusak moral generasi muda karena judi dianggap hal yang biasa. Dari sisi ekonomi, uang masyarakat justru masuk ke sektor ilegal yang tidak memberi kontribusi apapun pada negara. Padahal uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pendidikan atau investigasi. Media sosial sangat mempermudah penyebaran konten judi karena algoritmanya sangat luas. Influencer yang menerima bayaran untuk mempromosikan judi ikut andil dalam menyebarkan kejahatan digital, dan platform yang membiarkannya juga perlu bertanggung jawab. Untuk mengatasi ini, peran pemerintah sangat penting. Perlu ada penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku, baik influencer maupun penyedia platform. Di sisi lain, edukasi juga harus diperkuat agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami bahaya judi online. Kesimpulannya, promosi judi online adalah pelanggaran etika dan hukum yang harus ditindak. Influencer harus diberi pemahaman tentang etika digital agar mereka tidak asal menerima kerja sama yang merugikan publik. Berikutnya, saya ingin membahas tentang pentingnya etika profesi dalam menghadapi berita hoax di dunia maya, berdasarkan penjelasan dari Gamal. Saat ini, hoax atau informasi palsu sangat mudah menyebar karena semua orang bisa mengakses dan menyebar informasi dengan cepat. Tapi, tidak semua orang memverifikasi dulu sebelum membagikan berita. Disinilah pentingnya etika digital. Profesi di bidang teknologi informasi dan media sosial memiliki tanggung jawab besar.
Mereka harus menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas harus dijaga dalam setiap penyampaian informasi. Jika hoax menyebar tanpa kontrol, reputasi seseorang atau lembaga bisa rusak, bahkan bisa menimbulkan kepanikan, konflik sosial, dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus lebih kritis dan hati-hati dalam menyebarkan informasi. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kita juga bisa ikut mengedukasi orang di sekitar agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selain itu, lembaga seperti pemerintah, media, dan sekolah juga punya peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini akan membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan internet. Kesimpulannya, menjaga etika dalam menyampaikan informasi adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya profesional. Dengan beretika, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua. Terakhir, saya akan menjelaskan secara singkat tentang hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi berdasarkan video dari Belajar Silat. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu karya, seperti tulisan, musik, gambar, dan video. Hak ini memberikan kendali penuh atas bagaimana karya tersebut digunakan oleh orang lain. Lalu, ada yang namanya hak moral. Hak ini berhubungan langsung dengan identitas si pencipta. Contohnya, pencipta berhak disebut namanya saat karyanya digunakan, dan berhak menolak jika karyanya dimodifikasi tanpa izin. Hak moral ini tidak bisa dipindahkan karena menyangkut kehormatan pribadi. Yang ketiga adalah hak ekonomi. Ini adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya. Misalnya, penyanyi mendapatkan royalti dari lagu yang diputar, atau penulis memperoleh uang dari penjualan bukunya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum paham tentang pentingnya hak cipta menggunakan lagu, gambar, atau video tanpa izin, atau tanpa mencantumkan sumber. Adalah contoh pelanggaran hak cipta yang bisa dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita, terutama para konten kreator digital, untuk memahami dan menghargai hak-hak ini. Selain sebagai bentuk kepatuhan hukum, ini juga merupakan bentuk penghargaan atas karya dan usaha orang lain. Simpulannya, dengan memahami hak cipta, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih adil dan mendukung kreativitas secara berkelanjutan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.